Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat di pagi yang cerah ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat, di kesempatan pagi ini saya akan memberikan share. Mungkin sobat-sobat sering mendengar tentang hypnoparenting, dan mungkin dari sebagian, mungkin juga dari sebagian besar ibu-ibu, terkadang sering juga ibu-ibu mengeluh, kenapa sih anak saya susah untuk belajar, kenapa sih anak saya selalu main game terus, kenapa sih anak saya susah makan. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan juga mungkin dari sebagian dari kaum hawa, dari kaum ibu-ibu sulit untuk mencari solusinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan tips untuk mengatasi yang awal tadi saya katakan, boleh katakan keluhan para ibu-ibu, dengan cara hipno. Kok bisa? Kan saya belum belajar Pak, kan saya belum belajar Kang, belum pernah belajar tentang hipnotis. Bisa aja Bu, bisa. Itu suatu hal yang mungkin kalau dilakukan dengan kondisi secara rutinitas, secara konsisten, itu akan membuahkan hasil. Karena walaupun kita belum pernah belajar tentang hipno, tapi saya kasih tahu bocorannya. Intinya, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu semuanya akan terekam di bawah alam bawah sadar kita. Karena sistem kerja bawah alam sadar kita itu ada beberapa penurunan gelombang. Dalam artian, pada saat kita aktivitas keseharian, misalkan kita bekerja seperti itu ya, berolahraga, itu pada saat itu gelombang manusia itu, gelombang otaknya pada gelombang beta. Nah, pada saat kita belajar sholat, itu ada masuk gelombang alfa. Dan pada saat kita konsentrasi benar-benar meditasi ataupun kita tertidur, itu kita masuk pada gelombang theta. Bahkan kalau sudah terpulas, kita masuk gelombang delta. Nah, itu ibu-ibu dan juga para bapak-bapak juga bisa menerapkan ilmu ini, walaupun kita belum pernah mengetahui apa sih itu ilmu hipno. Kita bisa menerapkan dengan kondisi, dengan cara kita seperti ini. Kita bisa melakukannya secara mandiri, yaitu dengan cara kita mengetahui dari gelombang beta sampai gelombang theta saat si anak itu benar-benar pada gelombang theta. Kok kita bisa mengetahuinya sih? Bagaimana cara mengetahuinya bahwa anak kita sudah itu kondisi dari beta, alfa, bahkan theta? Mudah ibu-ibu. Jadi caranya seperti ini. Mungkin juga ada kesulitan dari ibu-ibu untuk mengetahui bahwa anak kita itu sebenarnya pada saat gelombang apa sih otaknya. Gini, mungkin ini tips saya. Mungkin dari sebagian ibu-ibu agak kesulitan, karena sebagian besar dari anak-anak kita itu, banyak juga sih, tapi nggak semua sih, kebanyakan dari anak-anak kita itu dia banyakkan boleh katakan menyendiri di kamar. Jadi kita kan sulit. Nah, ini mungkin tips saya. Jadi caranya gini Bu, pada saat kita lihat dia biasanya tertidur itu di jam berapa. Mungkin ibu-ibu juga bisa melihat kebiasaan mulai tidurnya anak ibu itu masing-masing itu di jam berapa. Nah, kita
mungkin dari ibu-ibu juga ada yang anaknya mulai tidur itu jam 10. Nah, kita kan nggak tahu cara mengontrolnya bahwa anak kita itu sudah tertidur atau belum. Nah, jadi gini Bu, tipsnya. Pada saat jam 10 ataupun sebelum jam 10, kita panggil anak kita yang berada di kamar. Kita panggil anak kita tersebut. Nah, pada saat kita panggil, kita bisa melihat, kita bisa menilai anak kita itu sudah tertidur atau belum. Nah, biasanya kalau kita panggil anak kita itu belum tertidur, misalkan Budi pulang, dia pasti menyautnya dengan nyaring dan lantang. Nah, itu berarti anak tersebut belum tertidur. Nah, kita panggil kembali lagi setengah jam kemudian, kita panggil ulang, Budi, atau enggak pulang. Nah, ternyata dia menjawabnya aja nah itu berarti anak ibu sudah mulai tertidur dan mulai memasuki gelombang otaknya, mulai memasuki alfa. Nah, saat itulah kondisi, itulah kesempatan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak untuk membantu mensugestikan untuk supaya anak kita dari yang tadi saya sebutkan dari awal, keluhan sesuai dengan keluhannya, misalkan anak kita itu tidak mau belajar. Nah, setelah itu kita datangi kamarnya anak kita tersebut, kita elus kepalanya dengan tangan kanan, kita bisiki telinganya, kita bisiki dengan sugesti ibu-ibu atau bapak-bapak masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Misalkan contohnya seperti ini, kita menghadapi untuk merubah anak kita yang malas belajar. Mungkin ini contoh skripnya seperti ini. Kita datangi, kita bisiki telinganya, kita usap elus kepalanya dengan tangan kita katakan pada anak kita dengan skrip sugesti seperti ini. Nah, ini ibu, atau nah ini mama. Mama yakin kamu itu anak yang pandai, anak yang rajin. Mama mau kamu mulai saat ini dan seterusnya kamu rajin belajar, kamu giat belajar. Nah, itu salah satu contoh sugesti yang akan kita berikan kepada anak kita. Tapi syaratnya sugesti tersebut bila perlu ibu atau bapak catat, dan sugesti itu berikan kepada anak ibu, jangan dirubah. Hindari pada saat kita memberikan sugesti kepada anak, kata-kata jangan ataupun tidak. Nah, sesuai yang tadi saya berikan contohnya sugestinya, kita berikan ulang hari pertama, kedua, lakukan 1-7 hari. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan sugesti kepada anak kita, insya Allah membuahkan hasil. Nah, itu tips dari saya untuk mengatasi anak kita yang untuk menghilangi kebiasaan buruk anak kita masing-masing. Jadi sekali lagi, tanpa kita mempelajari ilmu hipnotis, insya Allah tips ini bisa dilakukan oleh semua bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah. Insya Allah tips ini berguna bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Sekian, semoga bermanfaat ilmu yang saya share ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.